Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yasim Billy, NIM 33010847. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penyelesaian perkara perdata. Dalam hal ini yang pertama yaitu munculnya perkara. Dalam munculnya perkara perdata diawali dari perselisihan hubungan antara perseorangan atau subjek hukum atau yang satu dengan perseorangan yang lain mengenai hak dan kewajiban. Nah, mengenai hak dan kewajiban atau perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan, dengan kata lain perselisihan tentang perjanjian jual beli, sewa, bagian harta bersama, dan lain sebagainya. Dalam hal ini ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan. Ada yang dipertentangkan dan ada yang disengketakan. Nah, dari pengertian tadi kita dapat menguraikan ciri-ciri perkara perdata, yaitu yang pertama berawal dari adanya perselisihan, yang kedua terdapat dua belah pihak yang berperkara. Nah, yang ketiga yaitu petitum gugatan dan putusan hakim bersifat kondemnator. Yang terakhir yaitu putusan hakim mengikat kedua belah pihak dan saksi tersebut. Poin kedua yaitu pendaftaran gugatan. Dalam hal ini saya akan menjelaskan sedikit terkait pendaftaran di tingkat pertama. Ketika suatu sengketa tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka diselesaikan di pengadilan dengan prosedur yang pertama yaitu penggugat atau melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan atau permohonan yang diajukan kepada ketua pengadilan di bagian perdata dengan beberapa kelengkapan atau syarat yang harus dipenuhi. Nah, yang kedua yaitu penggugat atau kuasanya membayar panjar biaya gugatan dengan menyetorkan uang panjar perkara melalui bank yang ditunjuk oleh pengadilan tersebut. Yang ketiga memberikan bukti transfer serta menyampaikan salinannya untuk arsip. Yang keempat menerima tanda bukti penerimaan surat gugatan atau permohonan tersebut. Dan pendaftaran pun selesai. Pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita atau jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan tersebut setelah ditetapkan susunan majelis hakim dan hari sidang pemeriksaan perkaranya. Untuk selanjutnya adalah proses persidangan. Dalam hal ini proses persidangan sebagai berikut. Yang pertama, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Yang kedua, para pihak atau penggugat dan tergugat diperintahkan memasuki ruang sidang. Yang ketiga, para pihak diperiksa identitasnya atau surat kuasanya. Demikian pula diperiksa surat izin praktek dari organisasi advokat. Apabila kedua belah pihak lengkap, maka diberi kesempatan untuk menyelesaikan dengan perkara secara damai. Yang kelima, ditawarkan apakah akan menggunakan mediator dari lingkungan pengadilan negeri atau dari luar. Nah, hal ini bisa dilihat Perma Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008. Yang keenam, apabila tidak tercapai kesepakatan damai, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh penggugat atau kuasanya. Setelah dilakukan mediasi tak ada titik temu, sidang perdata sengketa lahan antara PT GPU yang menggugat PT KBS diteruskan pada persidangan dengan agenda pembacaan gugatan. Sebelum gugatan dibaca, kuasa hukum menggugat merevisi beberapa gugatan yang sudah diajukan sebelumnya. Yang ketujuh, apabila perdamaian berhasil, maka dibacakan dalam persidangan dalam bentuk akta perdamaian yang bertitel Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedelapan, apabila tidak ada perubahan acara selanjutnya, jawaban dari tergugat atau jawaban berisi eksepsi, bantahan, permohonan putusan provisinil atau gugatan rekonvensi. Baik, silakan termohon dengan jawabannya. Boleh di podium seperti pemohon kemarin. Yang ke-11, pada saat surat menyurat atau jawab jinawab ada kemungkinan ada gugatan intervensi. Yang ke-12, sebelum pembuktian ada kemungkinan muncul putusan sela atau putusan provisinil, putusan tentang dikabulkannya eksepsi absolut, atau ada gugatan intervensi. Sidang mengagendakan pembacaan putusan sela terhadap 33 perkara. Yang ke-13 yaitu pembuktian. Perkara lainnya tinggal menunggu pembacaan putusan. Mulai Selasa siang, sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Yang ke-17 kesimpulannya, dan 18 yaitu musyawarah oleh majelis hakim yang bersifat rahasia. Selanjutnya yaitu upaya hukum. Upaya hukum
dibagi menjadi dua, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Yang terakhir adalah eksekusi putusan. Eksekusi dalam perkara perdata merupakan proses yang melelahkan, menyita energi, biaya, dan pikiran. Putusan perdata belum memiliki makna apapun ketika pihak yang dikalahkan tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela. Tidak berdaya. Dan ketika tidak berdaya, hukum ini Indonesia, khususnya di daerah Manado ini, mati. Proses eksekusi menjadi lama dan rumit karena pihak yang dikalahkan sulit untuk menerima putusan dan tidak mau menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Terus melaksanakan eksekusi kalau di perkara perdata jurusita. Nah kalau jaksa tidak melaksanakan eksekusi di bawah hukum di mana? Ini perintah, suka nggak suka malah jaksa nggak boleh nilai isi putusan tadi, harus dihormati putusan dan itu harus dilaksanakan. Puncak dari suatu perkara perdata adalah ketika putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah dapat dilaksanakan. Nah, cukup sekian mungkin penjelasan dari saya mengenai materi penyelesaian perkara perdata. Untuk lebih detailnya nanti akan ada video-video selanjutnya. Terima kasih buat Pak Fahmi telah memberikan suatu tugas yang sangat berkesan seperti ini. Kurang lebih dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time.